Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan kajian fikih mawaris. Pada kesempatan ini ada tiga pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di dalam hukum waris Islam itu ada yang namanya Ashabul Furud. Ashabul Furud ini maknanya ahli waris yang memiliki bagian-bagian tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu namanya Ashabul Furud. Tidak bisa kita kurangi, tidak bisa kita pindah-pindahkan, memang begitulah ketentuannya. Kemudian ada istilah Furudul Muqaddarah. Furudul Muqaddarah itu adalah porsi bagian masing-masing ahli waris. Yang di dalam Al-Quran itu disebut mulai ada yang setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Itu juga disebut dalam Quran. Jadi Ashabul Furud orangnya, Furudul Muqaddarah itu porsinya, bagiannya. Misalnya siapa yang dapat setengah dari harta waris? Yang dapat setengah itu misalnya suami, jika yang meninggal itu istrinya tidak ada anak, maka suami dapat setengah. Anak perempuan tunggal, tidak punya saudara laki-laki, dia satu-satunya anak, maka dia dapat setengah. Cucu perempuan tunggal, ini bagaimana bisa terjadi? Ya bisa saja. Misalnya kakeknya masih hidup, ibunya tunggal, dan dia juga anak tunggal. Begitu kira-kira Kemudian meninggallah ibunya dulu. Setelah itu kakeknya meninggal. Maka dia menjadi cucu tunggal. Bagiannya berapa? Separuh. Syaratnya tidak ada anak laki-laki atau pakciknya, dan dia tidak punya juga saudara laki-laki dalam derajat cucu yang sama. Siapa lagi? Saudara perempuan tunggal. Misalnya seorang wanita tunggal juga. Bukan tunggal, ya berdua lah dia. Dengan saudara perempuannya. Satu, cuma mereka berdua. Tidak ada anak, meninggallah dia. Maka saudara perempuannya mendapat separuh harta. Kemudian yang seperempat itu siapa? Yang seperempat itu suami kalau ada anak. Tadi kalau tidak ada anak, suami dapat separuh, ada anak, dia dapat seperempat. Istri dapat seperempat kalau tidak ada anak. Berarti yang meninggal suaminya tak punya anak. Atau mereka tak ada anak. Maka sang istri mendapat seperempat. Seperlapan kalau yang seperlapan bagian istri kalau yang meninggal itu ada anak. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa suami yang lebih banyak bagiannya ketimbang istri, baik ada anak ataupun tidak ada anak? Itu memang begitu ketentuannya di dalam Al-Quran. Kalau kita mau mencari hikmahnya, ya bisa saja mencari pesan di balik itu. 2/3 itu bagian 2 anak perempuan atau lebih. Tadi kalau 1 anak perempuan tunggal, dia dapat separuh.
Kalau anak perempuannya 3, 4, nggak punya saudara laki-laki, mereka semuanya dapat 2/3. Itulah yang saya katakan kemarin Bapak Ibu, kalau kita punya anak laki-laki, persoalan pembagian warisan kita itu jauh lebih gampang. Kenapa? Anak laki-laki nanti kelompoknya asobah. Anak laki-laki itu nggak ada ketentuannya, dia tidak masuk pada furudul muqaddarah. Anak laki-laki tidak dapat setengah, anak laki-laki tidak dapat sepertiga, anak laki-laki tidak ada bagian 1/6. Pokoknya yang furudul muqaddarah itu nggak ada laki-laki, anak laki-laki. Karena anak laki-laki asobah. Apa makna asobah ini? Menghabisi sisa. Sebagai contoh, meninggallah ayahnya. Ahli waris yang ada itu yang tidak terdinding hanya ibunya. Karena ada anak, ibunya dapat berapa tadi? 1/8. Sisa dari 1/8 itu berarti 7/8 ya. 7/8 itu untuk siapa semuanya? Anak laki-laki, selesai. Makanya problem kalau kita punya anak laki-laki, beres itu semua. Kalau tak ada anak laki-laki yang ribet. Karena itu pembagian waris bagi orang Batak itu kalau udah cerita anak laki-laki itu paling gampang. Selesai semua masalah. Justru kalau udah ada anak laki-laki yang menjadi ceritanya bisa berjilid-jilid. Nah, siapa lagi yang dapat 2/3? 2 atau lebih saudara perempuan. Nah, cerita kita tadi ini kan anaknya semuanya perempuan, semua ada 5 yang perempuan. Ya, ada 5 yang perempuan. 1 di antara mereka meninggal dunia. Maka 4 ini 2/3 untuk mereka semua, itulah yang mereka bagi berempat. Nah, 1/3 itu ada bagian 1/3 itu untuk ibu dari yang meninggal. Yang meninggal ini ada ibu dan yang meninggal ini nggak punya anak. Maka ibu itu dapat 1/3. Siapa yang dapat 1/6? Ayah. Yang meninggal ini ayahnya masih hidup dan dia punya anak, dia dapat 1/6. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ada bagian-bagian lain yang lebih ribet. Makanya kemarin saya menegaskan, kalau ahli waris yang tidak bisa didinding itu dia hanya 5 saja. Suami, istri, ayah, ibu, atau anak laki-laki dan perempuan. Ini nggak bisa didinding. Kalau ini tidak ada yang 5 ini, barulah nanti itu mendapatkan warisan. Kapan saudara dapat? Kalau yang meninggal nggak punya anak. Apakah saudara seayah bisa dapat? Bisa. Kalau saudara sekandung tidak ada. Apakah saudara seibu bisa dapat? Bisa. Kalau saudara seayah tidak ada. Itu yang disebut hijab-hijab itu. Nah, tapi kalau yang 5 ini, dia tidak terkait dengan ahli waris yang lain. Mereka pasti dapat. Ayah ibu dari yang meninggal, suami atau istri dari yang meninggal, anak laki-laki atau anak perempuan. Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Quran telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris itu, bolehkah bagian waris itu dipindahkan? Bolehkah bagian itu disamaratakan? Misal, kakek meninggallah anaknya. Anaknya ini sudah punya cucu. Ya, anaknya meninggal dunia, ya, dia dapat 1/6 misalnya. Atau ibunya, neneknya dapat 1/3. Bolehkah dia tidak mengambil itu? Warisan itu? Boleh. Dia boleh menyerahkan semuanya buat cucunya. Itu bisa. Timbul persoalan, bagaimana dengan anak laki-laki dengan anak perempuan? Ini yang sering menjadi masalah. Ada yang berpaham ketat, tidak bisa dibagi rata. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Itu lidzakari mislu hadil unsayain. Kalau mereka bersepakat membaginya rata, boleh nggak? Boleh.
Tidak ada larangan. Tapi ada syarat. Yang menginginkan pembagian rata itu adalah dari pihak yang bagiannya lebih besar. Dan dia tidak boleh dirayu, nggak boleh didekayasa. Contoh, 3 orang kakak perempuan, lalu adiknya 1 atau adiknya 2 orang laki-laki. Adiknya ini masih SMA lah, kira-kira masih SMA. Kakaknya ini udah kuliah, ada yang sudah kawin. Meninggallah ayah mereka, emak mereka. Harta yang ditinggalkan banyak. Kakaknya ini paham kalau menurut syariat Islam, mereka hanya dapat 1 bagian, sedangkan adik laki-lakinya yang 2 orang tadi dapat 2 bagian. Lalu gimana? Dirayunya lah adiknya. Dek, kita ini kan bersaudara, nggak ada lagi mak ayah kita, nggak ada. Kitalah yang ada ini. Kita bagilah harta warisan ini sama ya. Dirayunya sedemikian rupa, adiknya pun luluh. Iyalah kak, kalau begitu menurut kakak udah nggak apa-apa, bagi rata aja. Dibagilah rata harta warisan tadi. Sebulan berikutnya adiknya ikut ngaji, adik laki-lakinya ini. Ketika ngaji dijelaskan oleh ustadz kalau anak laki-laki itu dapat 2 bagian. Aduh, dia merasa ketipu. Karena dia selama ini nggak pernah tahu kalau anak laki-laki itu bagiannya 2. Itu nggak boleh. Kalau mau bagi rata, yang laki-laki dia paham bagiannya 2, lebih banyak dari saudaranya yang perempuan, dan dia dengan penuh tulus keikhlasan membagi itu secara rata. Jadi ada satu kasus Bapak Ibu, udah banyak dia tanya, ustadz dia tanya, hakim-hakim agama dia tanya, tapi nggak pernah tuntas. Lalu dia bilang ke saya, Pak, tolong bantu bagaimana kami membagi warisan ini. Apa masalah? Nggak pernah kami punya kata sepakat tentang pembagian warisan. Pertanyaan saya pertama, berapa orang bapak bersaudara? 5-nya kami ustadz. Oh, 5. Kalau musyawarah, berapa kalian musyawarah? 10 orang. Karena semuanya sudah kawin. 10 orang yang musyawarah. Saya langsung dapat tangkap, Pak. Inilah masalahnya itu. Lalu saya bilang, kalau mau saya yang membagi warisan ini, syaratnya yang boleh ikut rapat dan bertemu hanya 5 orang saja. Kalian yang saudara kandung nih. Yang ipar-ipar kalian itu tak ada yang boleh ikut. Yang laki-laki jangan bawa istri, yang perempuan jangan bawa suami. Nggak ada urusan orang itu dengan harta waris nih. Yang punya urusan tuh kalian berlima nih. Mau? Kami pikir-pikir dulu lah Ustadz katanya. 1-2 bulan Pak, nggak datang. 3 bulan berikutnya baru datang. Ya Ustadz kami mau. Datang orang tuh berlima. Begitu datang orang tuh berlima, saya tidak cerita dulu bagi harta. Saya tanya bagaimana kehidupan mereka dulu waktu kecil. Mana yang abangan, mana yang kakaan, bagaimana mereka hidup. Ternyata ini kompak sekali. Tetapi karena abangnya merantau keluar, 2 abangnya merantau keluar, yang perempuan itulah ngurus ayah ibunya di kampung. Lalu setelah mereka cerita begitu, bagaimana dengan orang tua, bagaimana mereka bersaudara, satu-satu mulai nangis, hampir semuanya nangis. Baru saya tanya, apa mau bapak tentang warisan ini? Lalu abangnya ngomong yang laki-laki, saya Ustadz, pengen kalau harta waris ini dibagi sama. Walaupun bagian kami 2, tapi kami ikhlas bagi sama aja semua dengan adik yang perempuan ini. Karena kami jauh, kami merantau. Yang ngurus ibu kami, yang memperhatikan ibu kami, itu adalah anak perempuan ini. Bukan kami. Jadi kami mau bagi rata. Kenapa selama ini nggak terjadi kesepakatan? Bapak Ibu tahu apa jawabnya? Kenapa mereka selama ini nggak sampai pada satu kesepakatan bersama? Apa masalah? Karena istri-istrinya. Kata istrinya, abang jangan bodoh, abang anak laki-laki, bagian abang 2. Penyakit. Yang suami-suami ini bilang lama
abangmu, kalian kan kompak, mintalah bagi rata. Itulah penyebabnya. Jadi Bapak Ibu, kalau cerita harta warisan, kalau nanti misalnya kita sebagai suami, istri kita membagi harta warisan, jangan bertanya, jangan mau tahu, biarkan mereka berurusan dengan keluarganya. Kalau tidak, itu yang menyebabkan pecah itu. Kalau kita sebagai istri, suami kita bagi harta warisan, jangan tanya, jangan mau tahu, biarkan dia dengan saudaranya membagi harta warisan itu. Yang penting bagi awak nanti, kalau suami awak dapat harta warisan, untung-untung dibaginya awak, alhamdulillah. Kalau tak dibaginya apa boleh buatlah, yang parah kali lah itu. Tapi di situ aja batasnya, memang nggak ada hak kita Bapak Ibu. Itu yang juga termasuk harta asal itu. Harta bawaan yang saya sampaikan pertemuan yang lalu. Jadi boleh dibagi rata, tidak mesti 2-1, sepanjang yang laki-laki bagiannya lebih banyak ikhlas dan dia dari hatinya yang paling dalam ingin membagi warisan itu secara rata. Tapi sekali lagi, jangan dipaksa, jangan direkayasa, terutama yang dari perempuan, supaya itu dibagi rata. Biarlah dia muncul dari keinginannya sendiri. Itu bagian pertama yang saya diskusikan. Yang kedua, dalam hukum waris itu di masyarakat ada beberapa persoalan. Pertama, ahli waris pengganti. Bapak Ibu, dalam fikih tidak ada ahli waris pengganti. Misal, seorang ayah meninggal dunia, ya, bukan, ada seorang ayah punya 5 orang anak. Ayah emaknya masih hidup. 5 anaknya ini, salah satu di antaranya lebih dulu meninggal dunia. Tapi sudah kawin, punya anak. Tak berapa lama meninggallah ayahnya. Dalam fikih Islam, yang dapat warisan itu tinggal 4. Kenapa? Anaknya lebih dulu meninggal dari ayahnya. Namun oleh kompilasi hukum Islam ditemukan ijtihad baru. Yang ini disebut dengan istilah ahli waris pengganti. Walaupun anaknya lebih dulu meninggal dunia, pada saat ayahnya meninggal atau kakek dari anak dari yang meninggal tadi, maka anaknya atau cucu dari yang meninggal itu menempati posisi ayahnya. Itulah yang disebut ahli waris pengganti. Dia juga mendapatkan harta warisan. Tapi bagiannya tidak sama dengan om dan tantenya itu. Ya. Memang sebenarnya Bapak Ibu kalau cerita fikih mawaris ini kalau pakai kasus dia memang harus ada papan tulis yang ditulis-tulis itu. Itu yang disebut ahli waris pengganti. Nah, kenapa diberi hak waris bagi pengganti ini? Disitulah letak keadilan. Karena masalah kematian itu bukan urusan kita. Bukan ketentuan manusia, tapi ketentuan Allah. Takdirnya, ayahnya lebih dulu meninggal dari kakeknya. Kalau harta kakeknya itu hanya untuk om dan tantenya saja, ayahnya lebih dulu meninggal dunia dan tidak ada dapat apa-apa, di mana letak keadilan hukum waris Islam? Maka diijtihadkanlah ada ahli waris pengganti. Dia menempati posisi ayahnya atau ibunya dengan catatan porsi bagiannya tidak boleh lebih banyak dari om dan tantenya. Siapa lagi yang bisa mendapat ahli waris pengganti? Saudara, anak saudara atau keponakan kita. Misalnya tadi ada 3 orang bersaudara. Ya 3 orang bersaudara. Satu di antara mereka ini lebih dulu meninggal dunia. Ada anak. Kemudian meninggal pula lah saudaranya atau tantenya.
Tidak ada ahli waris yang lain, hanya ini aja yang ada. Maka ponaannya itu menempati posisi ibunya. Tapi bagiannya tidak boleh lebih banyak dari tantenya yang memang posisinya sejajar. Itu ahli waris pengganti. Nah kemudian bagaimana dengan anak angkat? Bagaimana dengan anak tiri? Anak angkat dan anak tiri tidak masuk dalam kategori ahli waris. Tapi Bapak Ibu, dalam kenyataan hidup kita itu ternyata ada fenomena-fenomena yang menarik. Saya pernah dihadapkan dengan sebuah kasus, sepasang suami istri ini nggak ada anak. Dia hanya punya anak angkat. Yang lain saudara-saudaranya. Tapi yang saya heran, dia lebih ingin harta warisnya itu diberikan kepada anak angkatnya ketimbang saudara-saudaranya yang lain. Itu banyak. Atau dia angkat anak. Dia angkat anak dari kecil. Ini kasusnya banyak Bapak di masyarakat. Bukan hanya terkait dengan warisan. Tapi juga terkait dengan perkawinan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu punya anak angkat sedari kecil, begitu dia sudah ngerti, terutama anak perempuan, jelaskan siapa ayahnya, jelaskan siapa ibunya. Jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi nanti akhirnya merepotkan sendiri. Begitu dia mau menikah, siapa walinya? Dan ternyata banyak ayah angkat tidak sanggup menyatakan kepada anak angkatnya yang mau kawin ini, kalau dia bukanlah anak kandungnya. Oh itu ngeri-ngeri Pak, ngeri-ngeri sedap itu. Anak mau kawin, anak angkat kita nih. Bagaimana perasaan kalau dia tahu, dia anggap kita ini sudah ayah kandungnya, ternyata bukan. Dan kita nggak bisa menikahkannya. Nah di situ sering jadi masalah dalam konteks perkawinan. Walaupun dia pakai akta, kita angkat memang dari bayi yang dia tidak tahu siapa-siapa, memang dari bayi diangkat. Ada akta pengadilannya, anak angkat betul, sesuai dengan undang-undang. Tapi begitu dia mulai paham, kita harus jelaskan bahwa kita adalah ayah angkatnya, bukan ayah kandungnya. Sehingga nanti begitu dia mau menikah kalau perempuan atau laki-laki, dia tidak mengalami guncangan jiwa. Sama juga begitu dia tahu Bapak, bayangkan kalau ini kasusnya. Seorang anak laki-laki, anak angkat dari sebuah keluarga yang kaya. Dia merasa anak tunggal, dan dia merasa anak kandung, dan dia merasa menjadi ahli waris dari ayah ibunya ini semua. Lalu ternyata belakangan diketahui bahwa dia hanya anak angkat. Anak angkat tidak termasuk ahli waris. Nggak ada bagiannya, sama dengan anak tiri. Dia hanya boleh mendapat lewat dua jalan. Tapi bukan lewat warisan. Pertama namanya wasiat. Wasiat biasa. Sang ayah mengatakan kalau nanti saya meninggal dunia, sepertiga dari harta saya berikan buat anak angkat saya. Oke, sepertiga dari harta saya berikan kepada anak tiri saya. Yes, itu boleh. Itu sah. Yang kedua, lewat wasiat wajibah. Ayahnya, ayah angkatnya, ayah tirinya tidak sempat membuat wasiat. Tapi selama ini, dialah yang mengurus ayahnya itu. Dialah mengurus ibu angkatnya itu. Dialah yang mengurus ayah tirinya itu. Sampai meninggal dunia. Begitu hendak dibagi warisan, saudara-saudara ayahnya tidak mengindahkan dirinya dan tidak menganggap dirinya ada. Dia bisa datang ke pengadilan, mengajukan permintaan yang disebut wasiat wajibah. Yang pertama tadi wasiat biasa. Kalau wasiat biasa diputuskan dari orang yang akan meninggal. Wasiat wajibah, pengadilan yang menetapkan bahwa anak angkat ini, anak tiri ini berhak mendapatkan sepertiga dari harta waris. Tapi nggak boleh lebih dari itu. Itu cerita tentang wasiat wajibah. Dan ada satu lagi Bapak Ibu,
perubahan-perubahan itu. Kalau dalam fikih, bolehkah orang berbeda agama mendapatkan warisan? Itu biasanya orang kamil lah, orang karu itu. Itu banyak kasus itu. Ayahnya Muslim, anaknya ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Katolik. Kalau dalam hukum waris Islam, dalam fikih, la yarisul muslimul kafirah. Kalau dalam fikih Islam, berbeda agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Baik anak ke ayah, ataupun saudara ke saudara, nggak boleh. Tapi berbeda agama bisa mendapatkan harta dari warisan itu dengan jalan wasiat. Jadi kalau mewasiatkan harta kepada yang bukan satu agama, tidak ada persoalan, boleh. Dan itu sering sekali kejadiannya kan di masyarakat ada yang begitu. Ayahnya berbeda agama dengan anaknya. Anaknya masuk Islam, ayahnya belum. Banyak harta ayahnya, putuslah warisannya. Padahal mereka ini selama ini baik, hubungan baik, nggak ada yang jadi persoalan. Bagaimana dia mendapatkan warisan itu? Satu-satunya jalan adalah melalui wasiat wajibah. Pengadilan yang memutuskan apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah keadilan. Itu bagian kedua Bapak Ibu. Yang terakhir ini yang menjadi penting, ya, menjadi penting. Apa efeknya kalau kita tidak tepat membagi warisan, terutama dalam bentuk tanah atau dalam bentuk perusahaan? Saya teringat dengan seorang pembaharu pemikiran Islam, namanya Malik bin Nabi. Malik bin Nabi mengatakan, peradaban Islam itu bangkit, orang Islam itu hebat, rumusnya waktu plus tanah. Waktu plus tanah. Itu jadi modal. Tanah itu penting. Tapi pangkalnya semuanya adalah tauhid. Sekarang pertanyaan kita, apakah orang Islam sekarang ini masih memiliki tanah-tanah yang luas? Saya pernah ngumpul Pak dengan teman-teman di UIN yang sudah doktor-doktor. Ada yang sudah profesor. Kumpul kami, cerita-cerita. Di antara kita ini, siapa yang punya tanah banyak? Siapa yang punya tanah luas? Ternyata jawabannya menyedihkan Pak, Ibu. Rata-rata hanya punya tanah, ada 8 kali 20, ada 12 kali 9, itu pun lunas tahun 2035. Sedih nggak itu nasibnya ini? Sedih Pak. Nggak punya tanah itu sedih. Coba dulu lihat Tanjung Merawa itu dulu itu. Itu tanah milik siapa yang dulu itu? Di Medannya juga lihat dulu. Tanah itu milik siapa sebenarnya? Tapi sekarang siapa orang Islam yang memiliki tanah-tanah yang luas itu? Ketika kita tidak punya tanah yang luas, kita tidak lagi bisa menyemai peradaban Islam itu. Mau di mana dia disemai peradaban Islam? Mau di mana membangun sekolah, mau di mana membangun madrasah, mau di mana membangun masjid, mau di mana membangun tempat anak-anak bermain. Sekarang tanah itu menjadi amat sangat barang langka. Saya nggak tahu di tempat Bapak udah jadi problem belum? Apakah sekarang mudah Pak kita menguburkan mayat? Nggak mudah Pak. Nggak ada lagi tanah wakaf. Maka fenomena yang menarik pada saat kemarin mau Ramadan kita ziarah, itu banyak kuburan sudah nisannya ganda-ganda itu. Berarti sudah ditimpa. Perumahan kami Pak, perumahan Bumi Asri, Jalan Asrama, yang juga kena banjir kemarin itu. Kami beli tanah Pak untuk kuburan itu. Karena nggak ada lagi. Ma'la 1, Ma'la 2, Ma'la 3, Ma'la 4, Ma'la 5 itu. Waduh sebentar aja penuh, full. Itu problem kita nggak punya tanah. Bayangkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kita belum terpikir.
Memang gak usah dipikirin, karena itu menjadi urusan orang hidup. Kalau nanti aku meninggal dunia, di mana kira-kira aku dikuburkan? Jangan pikirin Pak, itu pikirannya orang yang hidup. Tetapi kita harus memikirkan tanah itu. Kenapa kita sekarang tidak memiliki tanah? Beda dengan orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu. Disinilah muncul sebuah hipotesis, jangan-jangan kita salah membagi warisan. Begitu ayahnya meninggal dunia, ayahnya meninggalkan banyak tanah, lalu dibagi-bagi buat anaknya, atau mereka jual tanah itu, hasil penjualan tanah, mereka beli mobil, mereka beli rumah menjadi lebih kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Itu satu masalah kita, kaitannya tentang cara membagi warisan. Yang kedua, bagaimana kalau warisan itu dalam bentuk usaha? Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, lihat di Medan ini. Betapa kira-kira pengusaha muslim mana yang masih bisa bertahan, dia punya usaha, sampai generasi kedua dan ketiga, usahanya tetap bagus, tetap mantap, tetap berjalan. Pikirkan Bapak Ibu. Itulah kenapa entrepreneur muslim itu sulit. Pak JK kemarin mengatakan, berapa syarat entrepreneur muslim itu kalau kita ingin bangkit? Karena banyak pengusaha-pengusaha muslim di generasi keduanya perusahaannya selesai. Tidak ada yang bisa bertahan dalam waktu yang panjang. Saya pernah meneliti tentang masalah ini ke Padang. Itu kalau Bapak Ibu tahu, rumah makan Lamun Ombak itu kita wawancarai, apa yang dia siapkan? Ternyata dia sudah mengedukasi anaknya sejak sekarang. Kalau nanti papa meninggal, jangan rumah makan ini kalian jual, lalu kalian bagi-bagi. Tetaplah pertahankan bisnis ini, kalian boleh bagi sahamnya, kalian boleh bagi hasilnya, tapi usaha ini tetap harus jalan. Di Medan, ada yang masih bertahan. Itu dosen UIN ini. Dia punya hotel, dia punya rumah sakit, dia punya sekolah. Itu yang benar. Mereka tidak memisahkan harta itu menjadi bagian-bagian buat anaknya, enggak. Mereka hanya bagi dalam bentuk saham saja. Mereka bagi siapa yang jadi direktur, lalu hasilnya itulah yang mereka berikan setiap tahunnya. Malah Bapak Ibu, itu di Jalan Dr. Mansur, itu ada warung kopi. Sejak suaminya meninggal dunia, sekarang dia sudah punya cucu yang banyak, bahkan mau punya cicit, tapi warung kopi itu tidak pernah dijual. Ternyata dari hasil itu, dia bisa menyekolahkan cucu-cucunya. Jadi cucu-cucunya, SPP-SPP-nya enggak lagi dari ayah ibunya, tapi dari hasil penjualan warung itu. Ini yang harus diperhatikan oleh orang Islam. Kalau harta warisan itu dalam bentuk tanah, dalam bentuk sawah, sedapat mungkin tidak dijual. Tapi bagaimana diproduktifkan? Mahasiswa saya di Sipis-Pis itu punya cara yang bagus. Luas tanah yang ditinggalkan ayahnya, tapi mereka nggak ada yang bisa ngelola tanah itu. Mereka sewakan kepada orang lain. Sewa itulah yang mereka bagi pada ahli waris yang ada itu. Asetnya tetap bertahan, hasilnya bisa mereka manfaatkan, dan hasil itu semakin lama, aset itu akan semakin lama, semakin mahal pula. Jadi ternyata Bapak Ibu, cara kita membagi warisan itu akan sangat terkait kepemilikan kita terhadap tanah dan keberlanjutan perusahaan. Maka saya Bapak Ibu tidak segan-segan menganjurkan, mulailah kita sekarang kembali membeli tanah-tanah itu. Walaupun kita belum tahu menggunakannya untuk apa, tapi orang Islam itu harus menguasai tanah, harus memiliki tanah. Karena itu sebenarnya
menjadi tempat tegaknya peradaban, menjadi tempat menyemai peradaban. Bisakah kita tak punya tanah? Bisa, Pak. Kita punya apartemen, Pak. Tapi tanah tidak ada. Bisa jadi dari sisi uang tidak ada masalah. Tapi untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat, itu menjadi sulit. Kita tidak punya tempat menyemai peradaban. Itu yang dikatakan Malik bin Nabi. Nah, kalau kita mengalami kasus seperti ini, saya kembali menegaskan, pembagian harta warisan itu harus segera. Tapi pembagiannya tidak mesti memisahkan harta. Cukup kita buat akta di notaris, tanah ini ukuran sekian-sekian milik si anu, tanah ini ukuran sekian milik si anu. Tapi kita bisa manfaatkan tanah itu menjadi sesuatu yang produktif. Yang menjadi keliru sekali lagi adalah kalau ada harta waris yang tidak dibagi-bagi. Nah, mungkin catatan terakhir saya sudah sebut atau belum, ini kasus juga yang didapatkan. Ini biasanya dialami ibu-ibu. Suaminya meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil. Kalau anaknya kecil-kecil gimana membagi harta warisan? Harus dibagi. Jangan kita menganggap ini nggak penting. Ya udah, ibunya hidup, dia memang belum kawin, dia hidup aja seperti itu. Dia pakai semua harta untuk menghidupi anaknya. Bisa timbul masalah. Satu kasus, ketika suaminya meninggal, anaknya ini, istrinya atau mereka ini punya anak. Satu anak perempuannya di kedokteran, satu di kedokteran gigi, anak yang paling kecil anak laki-laki. Bapak Ibu tahu berapa kuliah di Fakultas Kedokteran? Uang peninggalan suaminya dipakailah untuk hidup, dipakailah untuk biaya sekolah dua anaknya yang di kedokteran tadi. Begitu anak laki-lakinya masuk SMA, uang peninggalan suaminya sudah tak ada lagi. Dia tak bisa untuk melanjutkan studi anaknya yang laki-laki. Bisa nggak kita sebut ibu ini salah? Lebih parah dari itu, ibu ini zalim. Karena dia telah mengambil hak waris anak laki-lakinya. Jangan anggap sederhana masalah itu. Karena mereka sebenarnya punya hak masing-masing. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu adalah ketika suaminya meninggal dunia, dia bagilah warisan itu. 50 harta bersama untuk dirinya sendiri. 50 jadi harta warisan. Tambahkan dengan harta asal. Lalu bagilah ini. Anak laki-lakinya 1 miliar dipositokan. Anak perempuannya 500 juta. 2 orang masing-masing 500 juta. Selesai. Biaya kuliahnya ditarik dari bagian dari warisan masing-masing itu. Ternyata kurang. Uangnya kurang. Dia harus buat perjanjian dengan anak perempuannya bahwa yang diambil nanti uang dari adiknya itu harus dibuat tertulis adalah bagian dari hutang piutang. Kasus yang pertama tadi, Pak, itu yang dia sampaikan, itu gimana jadinya Ustaz? Mau dibilang apa lagi? Yang paling mungkin ibu terbukalah dengan 2 anak perempuan ini. Mudah-mudahan 2 anak perempuan ibu ini hatinya bersih, hatinya baik. Mereka pun bersedia untuk mengganti bagian dari waris adiknya yang laki-laki itu. Ini Bapak Ibu yang penting untuk kita pahami bersama. Sekali lagi, kenapa larangan memakan harta waris itu amat keras di dalam Al-Quran? Karena yang membagi bagian kita masing-masing itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa kita nggak mencuri, kita nggak zina, kita nggak mabuk, kita nggak membunuh. Tapi ternyata kita memakan harta waris milik saudara kita sendiri. Yang dosanya itu juga tidak kalah besarnya dengan dosa besar yang lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari memakan harta waris yang bukan milik kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.